Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Puji syukur Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita semua dapat mengikuti kegiatan webinar di seri 3 yang diselenggarakan oleh Komunitas Gerakan SD Negeri 2 Sirandu Belajar atau yang disingkat dengan Gerdu Belajar. Nah, teman-teman yang saya hormati, kegiatan webinar seri 3 ini adalah lanjutan kegiatan webinar seri 1 dan seri 2 pelatihan Canva for Education yang kami selenggarakan. Oleh karena itu, bagi teman-teman peserta webinar yang belum mengikuti di seri 1 dan seri 2, silahkan bisa pelajari dulu atau bisa lihat dulu videonya yang sudah kami share di situs kami, ya. Laman situs kami juga sudah kami share di komunitas belajar kami yang ada di PMM. Silakan di PMM bisa search saja komunitas Gerdu Belajar. Nah, di sini sudah kami share situs kami, ya. Jadi informasi seluruh kegiatan yang kami selenggarakan ada di situs kami dan juga ada di WA saluran kami. Nah, silakan bagi teman-teman yang belum mengikuti komunitas belajar kami atau WA saluran kami, silakan ikuti agar tidak ketinggalan terkait informasi dengan kegiatan webinar yang kami selenggarakan. Nah, teman-teman peserta webinar yang saya hormati, di situs kami di sini sudah tertera seri 1, seri 2 dan hari ini kita akan masuk kepada seri 3. Nah, silakan nanti yang belum mengikuti seri 1 dan seri 2 bisa pelajari atau tonton dulu seri 1 dan seri 2-nya. Teman-teman, hari ini kita akan melaksanakan kegiatan webinar dengan model asinkronus. Jadi berbeda dengan kegiatan seri 1 dan seri 2 kemarin. Kalau seri 1 dan seri 2 kemarin itu kita melaksanakannya secara sinkronus, secara daring melalui Google Meet dan live YouTube. Nah, hari ini kita melaksanakan dengan model asinkronus. Jadi nanti teman-teman peserta silakan menonton dulu materinya dari video, kemudian bisa download juga materinya yang nanti kami share, kami informasikan di situs kami. Kemudian nanti yang terakhir teman-teman akan kami berikan tugas membuat desain produk pendidikan, ya. Jadi nanti monggo teman-teman bisa menonton video ini sampai terakhir, ya, sampai dari awal sampai terakhir agar tidak tertinggal informasi terkait tugas. Nah, bagi peserta nantinya yang mengikuti kegiatan secara utuh, ya, artinya mengikuti dari awal sampai akhir dan kemudian mengerjakan tugas, akan diberikan sertifikat 3 jam pelajaran dari komunitas belajar. Nah, sekedar informasi bagi Bapak, Ibu, dan teman-teman peserta webinar di seri 2 dan seri 1 dan seri 2 kemarin yang sertifikatnya belum terkirim ke email. Nah, silakan langsung saja masuk di situs kami, misal di seri 2, ya. Silakan masuk ke menu seri 2. Nah, di bawah ini sudah ada rekapan daftar hadir, teman-teman. Rekapan daftar hadir. Nah, ini rekapan daftar hadir. Nah, di bawah ini ke bawah, ya, di sebelah nomor sertifikat ini sudah ada langsung link sertifikatnya. Nah, silakan Bapak Ibu yang kemarin sertifikatnya belum terkirim ke email, silakan bisa langsung download sendiri sertifikatnya di situs kami, ya, di paling bawah di rekapan daftar hadir. Nah, kita langsung saja masuk ke materi webinar di seri 3 ini. Nah, sebelumnya di seri pertama kemarin kita sudah mengenalkan fitur-fitur yang ada di Canva sekaligus mendaftar Canva menggunakan
akun belajar ID. Nah, silakan materi di seri 1 sudah ada, silakan bisa langsung di-download di menu webinar seri 1. Nah, Bapak Ibu dan peserta, teman-teman peserta yang saya hormati, langsung kita nanti masuk materi, sedikit mengulang terlebih dahulu materi kita di seri 2 kemarin ya. Jadi ini memang masih ada kaitannya dengan seri 1 dan seri 2 ya. Di dalam dunia pendidikan itu ada banyak sekali produk desain ya. Salah satunya nah ini yang sudah tertera di PPT seri 2 kemarin, yaitu ada media pembelajaran, kemudian ada cover buku, cover modul, ya, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga pamflet ataupun spanduk, komik, brosur, infografis, dan lain sebagainya. Itu adalah bagian dari produk desain dalam dunia pendidikan. Nah, di seri 2 kemarin juga kita sudah mempelajari materi elemen dasar dan prinsip dasar dalam membuat sebuah desain nih Bapak Ibu. Nah, sedikit mengulang agar ini siapa tahu ada Bapak Ibu atau teman-teman yang seri 2 kemarin lupa ya. Jadi elemen dasar dalam desain grafis itu ada 7 ya. Ada garis, ada bentuk, ada tipografi, ada ukuran, ada ruang, ada warna, dan ada tekstur. Nah, dalam sebuah desain grafis, elemen itu ibaratkan fondasi ya Bapak Ibu. Ya, jadi kalau kita belum mengetahui elemen dasar dalam sebuah desain grafis, nah kita mau membuat desain grafis ya nanti kacau ya jadinya. Jadi bisa jadi berantakan. Ya, jadi kita harus mengetahui dulu elemen dasar dalam desain grafis. Nah, di dalam membuat desain grafis apakah 7 elemen dasar ini harus terpenuhi, harus ada? Tidak ya. Tidak teman-teman. Jadi dalam sebuah desain grafis itu boleh kita hanya misal mencantumkan 4 elemen, 5 elemen, 6 elemen, dan lain sebagainya. Tidak harus 7 elemen dasar dalam desain grafis itu ada. Misalkan ada elemen yang memang tidak kita cantumkan nih, misal tekstur, misal garis atau bentuk tidak kita gunakan, ya tidak masalah. Yang penting kita sudah mengetahui elemen dasar ya. Kemarin sudah kami jelaskan secara rinci di seri 2 ya. Jadi silakan bisa simak terlebih dahulu di seri 2 ya. Nah, kemudian selain elemen dasar, kita juga harus mengetahui yang namanya prinsip dasar dalam membuat desain grafis. Apa sih prinsip dasar? Prinsip dasar adalah beberapa aturan yang membuat desain itu bagus atau menyenangkan secara visual. Ya, jadi kalau tadi elemen itu yang apa aja yang di dalam desain grafis. Kalau prinsip itu lebih ke bagaimana cara kita membuat desain itu menjadi lebih indah atau menjadi lebih bagus di mata orang lain. Nah, yang pertama tentunya butuh yang namanya keseimbangan atau balance ya. Jadi keseimbangan ini kita harus bisa menempatkan desain dengan seimbang ya. Di dalam teorinya ada 3 balance ya, ada ini simetris. Simetris ini artinya porsi kanan dan kiri itu sama. Kemudian asimetris ini di dalam sebuah desain itu tidak seperti yang tadi porsi kanan kiri sama kan, tetapi masih dalam porsi yang baik ya, artinya tidak berat sebelah seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah komposisinya ini balance-nya sentral. Jadi isinya itu berpusat di tengah-tengah, itu namanya sentral. Nah, butuh yang namanya balance ya. Yang pertama prinsip dasarnya. Kemudian yang kedua penekanan atau empasis.
Ya, jadi di dalam kita membuat desain, apa yang mau kita sampaikan, ya, itu kita buat berbeda ya. Seperti gambar di bawah ini kan ada satu titik yang warnanya berbeda. Nah, ketika ada satu titik yang warnanya berbeda, tentu audiens ini akan melihat warna yang berbeda terlebih dahulu, baru melihat ke warna yang dominan sama. Yang ini yang dinamakan dengan penekanan. Jadi ketika kemarin sudah kami berikan contoh, misal ketika kita membuat iklan, yang membuat sebuah iklan katakan, sesuatu yang menarik itu kita tonjolkan, kita tekankan di situ. Misal diskon 75% atau diskon 50%. Nah, itu kita buat yang berbeda, entah itu dari sisi warna, entah itu dari sisi font ataupun yang lainnya, ya. Jadi itu yang namanya penekanan. Kemudian yang selanjutnya adalah kontras, perbedaan dua atau lebih objek dalam sebuah desain. Nah, ini lebih condong ke pemilihan warna. Jadi penggunaan warna juga penting ya. Ini sudah menjadi prinsip dasar dalam membuat desain. Jangan sampai kita misal membuat desain backgroundnya sudah gelap tapi ditambah lagi nanti tulisannya gelap, ya pasti tidak akan kontras, tidak akan kelihatan. Kita sudah membuat desain warnanya cerah, tulisannya ditambah lagi cerah, nah juga tentu tidak akan kelihatan objeknya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah pengulangan. Jadi ketika kita membuat sebuah desain, sebenarnya tidak perlu kita menggunakan banyak elemen ya. Yang maksudnya variasi elemen yang sangat banyak itu sebenarnya tidak perlu. Kita sebenarnya cukup menggunakan 1, 2, 3 saja elemen, akan tetapi kita diulang-ulang. Nah, itu akan menjadi lebih indah ya dalam sebuah desain tersebut. Nah, nanti kita praktekkan satu-satu ini. Nah, kemudian proporsi ini hampir mirip dengan penekanan ya. Jadi elemen yang lebih besar pasti akan lebih mudah dilihat oleh audiens. Lah, sama tadi seperti penekanan. Jadi sesuatu yang mau kita sampaikan itu bisa dibuat lebih besar atau lebih ditonjolkan seperti itu. Itu namanya proporsi. Nah, kemudian ada pergerakan atau movement. Ini lebih condong ke bagaimana cara orang lain itu melihat sebuah desain. Jadi nanti orang lain itu yang dilihat terlebih dahulu yang ini, kemudian lanjut bawahnya yang ini. Jadi alur orang lain melihat itu bisa ya, alur orang lain melihat itu jelas ya. Jadi ke dalam membuat desain itu kita harus runtut ya, artinya misal kita mau mengarahkan audiens dari atas ke bawah ya, kita harus dalam membuat desain itu dari atas ke bawah seperti itu. Jangan kemudian kita membuat desain misalkan loncat-loncat posisinya, nanti mata audiens itu bingung, ini setelah ini mau membacanya kemana. Nah, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya dalam membuat prinsip dasar membuat desain grafis adalah ruang space atau white space, atau yang bisa kita sebut dengan ruang kosong seperti itu Bapak Ibu. Jadi yang kemarin sudah kami sampaikan bahwa desain grafis itu berbeda halnya dengan koran atau majalah ya Bapak Ibu. Jadi di dalam sebuah desain grafis itu butuh yang namanya ruang kosong ya. Tidak kemudian desain grafis itu isinya full tulisan ya, tidak ada ruang kosongnya ya. Jadi kalau full tulisan biasanya nanti audiens itu akan lebih cepat bosan ya, karena dalam sebuah desain grafis itu kan kita hanya ingin menyampaikan apa saja inti-inti yang mau kita sampaikan, tidak semuanya kemudian dituliskan di situ. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah kesatuan atau unity. Jadi dalam membuat desain itu kita harus satu kesatuannya, artinya polanya itu satu. Jadi kalau kita sudah menggunakan warna itu ya
kalau bisa polanya ya sudah seperti itu. Jadi kalau di dalam desain itu ada yang namanya pola atau pattern ya. Jadi kalau kita search di Google itu ada pola warna itu, nah itu bisa kita gunakan ya, pola warna yang bagus di dalam satu desain ya. Jadi nanti eh, desain itu tidak terlalu ramai dengan warna ya, jadi akan menjadi yang namanya satu kesatuan tadi. Nah kemudian, nah ini kemarin juga sudah ya, software desain grafis itu ada banyak sekali ya teman-teman. Nah karena kita menggunakannya ini Canva ya kita nanti akan mempraktekannya melalui Canva. Nah kemudian ini yang terakhir di seri 2 kemarin adalah cara mengembangkan keterampilan desain grafis. Yang pertama kita harus tentu tahu konsep dasar desain grafis. Nah tadi elemen prinsip itu termasuk konsep dasar dari kita membuat desain grafis. Kemudian kita mempelajari software desain grafis. Nah sekali lagi kami sarankan Bapak Ibu itu sebenarnya cukup mempelajari satu software desain grafis saja ya. Biar apa? Biar kita lebih mudah dan lebih menguasai. Jangan sampai kita misalkan sudah di tengah jalan, kita sudah mempelajari Canva, sudah mau bisa Canva, sudah di tengah jalan, kita ingin menggunakan software lain. Ya sebenarnya boleh, tapi kan itu akan menjadi lebih lama ya, skill kita dalam membuat desain itu lebih lama. Kemudian yang selanjutnya tentu dalam mengembangkan keterampilan tentu kita harus mengikuti kursus ataupun pelatihan ataupun komunitas desain. Kemudian yang keempat adalah memahami target audience. Jadi kita membuat desain itu kita dilihat orang yang mau, audien yang mau melihat desain kita itu siapa, dan tentunya kita harus menyesuaikan objek atau tema-tema yang audiens sukai. Kalau misalkan saya sebagai guru SD misalkan saya harus membuat sesuai dengan tema anak-anak SD yang menggunakan kartun, menggunakan animasi dan lain sebagainya. Nah kalau Bapak Ibu atau teman-teman peserta ini menggunakan audiensnya misalkan anak-anak SMA atau SMP ya silakan sesuai dengan temanya ya. Jangan sampai anak-anak SMA misalkan menggunakannya gambar kartun misalkan, ya nanti akan tidak menarik perhatian. Nah kemudian yang selanjutnya adalah memahami tren desain terkini. Jadi up to date kita terhadap desain itu, terhadap dunia desain grafis ya. Kita harus melihat contoh-contoh desain terkini itu seperti apa. Misalkan kalau saat ini masih ramai dengan daun ya, kita harus membuat desain yang mengikuti dengan daun. Kalau sekarang misalkan memakainya misalkan corner ya, kita harus menggunakan corner. Nah seperti itu. Kemudian yang terakhir kita tentu harus belajar dan terus berkembang dalam membuat desain grafis. Nah itu sedikit materi di seri 2 ya, sedikit pengulangan materi di seri 2. Nah kemudian di seri 3 ini saya akan lebih banyak mendemokan atau mempraktekkan bagaimana cara membuat sebuah desain dari nol, Bapak Ibu. Nah teman-teman, kita nanti akan langsung mempraktekkan membuat desain dengan tentunya mengacu prinsip-prinsip dasar dalam membuat sebuah desain. Misal nanti kita membuat desain dengan mengacu prinsip dasar keseimbangan atau balance. Nanti kita akan mempraktekkan membuat desain yang komposisinya simetris, dan komposisinya sentral seperti itu. Nah, seperti biasa dalam membuat desain ya, dalam membuat desain di Canva itu sebenarnya template itu sudah disediakan ya. Tinggal kita masuk ke menu template. Akan tetapi kita nanti belajar membuat dari nol ya, dari lembar kosong kemudian menjadi sebuah desain. Nah, untuk memulai dalam membuat desain tentu kita di sini masuk di Canva ini di pojok
kanan atas ya Bapak Ibu. Di pojok kanan atas langsung diklik buat desain, kemudian kita pilih ukuran. Bisa kita menggunakan ukuran yang sudah ada, bisa ya, tapi kita misalkan mau ukuran sesuai keinginan kita ya, langsung diklik ukuran khusus. Kemudian nah ini dalam formatnya ini kan masih pixel. Nah, bisa kita ganti ke senti atau milimeter atau inci ya. Misal kita ganti ke milimeter. Nah, misal kita di sini mau membuat dengan ukuran kertas A4 ya, kita langsung saja tuliskan ukuran kertas A4 dalam milimeter itu berapa ya. Misal kertas A4 kan lebarnya 210 dan tingginya 297 ya. Nah, tinggal diketik langsung klik buat desain. Nah, ini tampilan awal ketika kita membuat desain. Nah, langkah awal kita harus mengganti judul terlebih dahulu. Jadi nanti agar kita tersimpan itu judulnya sesuai yang kita buat. Jangan sampai kita judulnya masih hanya desain judul seperti ini ya, misal tulisan seperti ini, nanti kita bingung mencarinya. Kita misal tulisan judul produk pendidikan misal. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya di Canva tadi kan di template itu sebenarnya sudah banyak sekali, tinggal kita masuk di menu desain ini, kita ke template, kita cari template apapun di Canva itu sudah ada templatenya, tinggal kita ngedit itu sebenarnya sudah bisa ya. Misal kita butuh brosur, misalnya brosur PPDB lah katakan. Nah, kita cari saja, ini kan sudah banyak sekali template, tinggal kita klik, ini sudah bisa diedit, gambarnya sudah bisa diganti, tulisannya sudah bisa diganti. Nah, tetapi sekali lagi nanti kami akan membuat desain itu dari nol ya. Nah, sebelumnya perlu saya jelaskan terlebih dahulu menu-menu yang ada di sebelah kiri Canva ya. Ini pertama menu desain. Menu desain itu untuk membuat atau kita mencari menggunakan template yang sudah ada. Kemudian menu elemen itu bisa kita gunakan untuk mencari elemen-elemen yang ada ya, elemen-elemen yang kita butuhkan ya. Nah, dengan kita menggunakan email belajar ID ini, kita bisa menggunakan beberapa elemen-elemen yang premium. Ini elemen-elemen yang ada gambar topinya ini sebenarnya kalau kita menggunakan email biasa itu ini tidak bisa Bapak Ibu, karena ini premium ya, ini berbayar. Kalau kita sudah langganan Canva ya kita bisa menggunakan sebenarnya kalau menggunakan email pribadi. Nah, dengan kita menggunakan email belajar ID, kita sudah diberikan kebebasan ya, diberikan kemudahan ini menggunakan elemen-elemen yang berbayar. Nah, itu. Kalau kita mau mencari elemen ya tinggal kita di sini dicari kata kuncinya, elemen apa yang mau kita cari seperti itu. Kemudian di bawah elemen ada menu teks ya, untuk menambahkan teks ya. Di sini juga sudah banyak sekali pilihan teks ya, pilihan tipe-tipe teks yang sudah langsung bisa kita gunakan. Kemudian bawahnya lagi ini ada menu merek ya. Ya, kalau ini nanti mungkin lanjutannya ya, lanjutan setelah ini biar Bapak Ibu tidak bingung. Kemudian bawahnya lagi ada menu unggahan, misal kita mau mengunggah foto dan lain sebagainya menggunakan foto yang tidak ada di elemen atau foto-foto yang ada di laptop kita ya, kita menu unggahan. Kemudian
di bawahnya ada menu gambar. Misal kita mau menggambar langsung di Canva bisa ya, di menu gambar. Kemudian bawahnya lagi menu proyek. Ini menu proyek ini adalah desain-desain yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi misal kita ingin menggunakan desain-desain yang sudah kita buat sebelumnya, kita bisa masuk ke menu proyek. Kemudian di paling bawah ini ada menu aplikasi. Nah, ini menu baru di Canva ya. Ini belum lama ada di Canva. Ini kita seperti menu ini AI ya, Artificial Intelligence. Ini bisa nanti mungkin ini kami sampaikan lebih lanjut. Nah, misal kita hari ini membuat, tadi sudah saya sampaikan, membuat desain dengan mengacu prinsip-prinsip dasar desain grafis dari keseimbangan, penekanan, kontras, dan lain sebagainya. Nah, tentunya di dalam desain produk pendidikan itu sangat banyak ya Bapak Ibu. Jadi silahkan nanti bisa membuat desain sesuai dengan keinginan Bapak Ibu, tidak harus kemudian sama dengan contoh yang saya buat ya. Nah, misal kita akan membuat produk pendidikan yang ada di dalam kelas. Misal di dalam kelas kan tentunya butuh contoh, misal jadwal pelajaran, struktur organisasi, kemudian poster-poster dan sebagainya. Nah, coba akan kita buat satu-satu ya. Misal kita mau membuat jadwal pelajaran. Nah, dalam membuat sebuah desain ya sebenarnya kita harus membuat itu dari belakang. Artinya dari backgroundnya dulu, kemudian depan biar kita tidak bingung ya. Berbedanya dengan kalau kita sudah pro ya. Kalau kita sudah pro ya monggo, kita mau membuat langsung dari depannya dulu ya terserah nih. Tapi kita ini belajarnya dari dasar dulu. Nah, pertama misal kita cari background ya. Nah, ingat Bapak Ibu, dalam mencari elemen silahkan sebenarnya bebas ya, kata kuncinya bebas. Nah, akan tetapi memang kebanyakan kata kunci itu menggunakannya bahasa Inggris. Tapi misal kita mau menuliskan dengan menggunakan bahasa Indonesia bisa, pasti akan ada ya. Nah, misal kita menggunakan background ini ya, misal. Ini hanya contoh Bapak Ibu, nanti bisa Bapak Ibu sesuaikan. Misal kita mau menggunakan ini. Nah, kemudian dalam buat jadwal kita butuh yang namanya infografis ya Bapak Ibu. Kemudian kita pilih infografis yang Bapak Ibu sukai ya. Nah, kalau sudah tinggal kita sesuaikan ukurannya. Kemudian kita perbanyak ya. Kemudian kita sesuaikan lagi ukurannya, posisinya. Kita copy paste, tarik ke bawah. Kita paste, tarik ke bawah lagi misal. Nah, sudah seperti ini misalkan. Kemudian kita blok ini. Kemudian kita posisikan di tengah-tengah. Nah, kalau sudah, kemudian kita tambahkan teks. Kita masuk ke menu teks. Ya, misal tambahkan judul, jadwal gitu misal. Nah, kemudian kita bisa ganti tulisannya. Nah, kalau mengacu prinsip desain grafis tadi kan
ada yang namanya penekanan atau empasis. Nah, karena kita ini misal yang ditekankan adalah jadwal, ya tentu tulisan jadwal ini kita buat dengan yang bentuk yang berbeda atau warna yang berbeda. Nah, contoh ini ya, tadi kalau backgroundnya kita ini sudah gelap, ya, kalau tulisannya gelap, ya tentu tidak kontras ya Bapak Ibu. Jadi kalau backgroundnya sudah gelap, ya pastikan kita membuat membuat atau memberikan warnanya yang sedikit terang ya. Misal kita pakai ini ya, misalnya. Kemudian kita ganti warna yang lebih terang, misalkan warna ini ya, contoh ini hanya contoh Bapak Ibu. Kemudian kita kasih efek ya, masuk ke efek, kita kasih efek kerangka, kemudian warna kerangkanya kita buat ganti warna putih, misal hitam ya, hitam, kemudian ketebalan kerangkanya kita tebalkan. Nah, jadinya seperti ini ya Bapak Ibu. Kemudian kita copy lagi, pindah ke bawahnya, kita ganti jadwal pelajaran. Kita atur yang pelajaran ini, bisa kita ubah warnanya ya Bapak Ibu. Misal warna putih seperti ini. Kemudian lebih dibesarkan lagi, ini lebih ditonjolkan tulisan pelajarannya. Nah, kalau sudah seperti ini ya, ini misal mau di posisinya di depan tulisan pelajarannya, ini bisa tinggal langsung masuk ke posisi, kemudian pilih yang maju. Nah, kalau kita mundurkan lagi di belakang tulis pelajarannya, bisa kita klik yang mundur. Nah, seperti ini Pak Ibu. Nah, kalau sudah, kemudian yang ini misal kita infografisnya, yang ini misal kita atur lagi ya posisinya, atau misal mau kita ganti, bisa tinggal di blok, kemudian dihapus, delete, kemudian kita cari lagi elemen yang lain, misal infografis yang lain, tinggal kita cari infografisnya, misal pakai yang bagian warna yang lebih gelap ya. Misal ini saja ya teman-teman, misal ini pakai yang ini biar lebih mudah ya. Ini tinggal besarkan lagi seperti biasa, klik tahan ya, kemudian kita perbanyak ya, copy paste, tarik bawahnya. Nah, kalau kita tadi memilihnya di menu grafis ini ya Bapak Ibu, warna yang di sini itu nanti bisa kita ganti ya. Nah, ini kan warna oranye, kuning ya, biru, kemudian hijau, ini bisa kita ganti di sini. Ya, misal kita ganti yang lebih gelap bisa ya. Nah, ini kan lebih gelap. Bisa. Nah, misal seperti ini sudah cukup. Ya, warnanya sudah kita ganti, sudah sesuaikan. Kemudian kita tambahkan judulnya, misal tambah
judul, tambah font lagi ya. Misal Senin, kita taruh di sini, kita ganti warnanya, kontrasnya agar kelihatan ya. Kita ganti putih misalkan. Fontnya kita ganti terlebih dahulu. Misal ini ya. Jadi warnanya kita ubah lagi. Misal putih biar terlihat, kemudian kita atur posisinya. Sudah, kita perbanyak, kita geser ke sini. Kita ganti lagi Selasa. Copy lagi, paste lagi. Geser lagi. Ganti lagi Rabu. Kita copy lagi, paste lagi, geser lagi ke bawah. Ya, Rabu, Kamis misal. Nah, misal sudah cukup seperti ini jadwal pelajaran ya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu sudah. Misal kita geser lagi ke bawah. Ini juga kita sesuaikan, geser lagi ke bawah. Sama ini juga ya. Nah, ini ya. Ini sudah jadi, tinggal nanti kita tambahkan ornamen-ornamen ya. Ini bisa kita besarkan lagi tulisannya. Nah, misal kita tambahkan ornamen, masuk ke elemen, ditulis ya ornamen apa yang mau kita tambahkan. Misal kita mau menambahkan corner daun ya, tinggal kita ketik saja corner daun, kemudian kita cari daun yang mau kita gunakan ya. Kita scroll ke bawah. Misal ini ya, atau yang lain coba yang misal ini ya, tinggal diklik, kemudian kita geser, yang tadi dihapus, ya, kita geser, kemudian kita sesuaikan ukurannya, misal segini ya. Nah, ini kan posisinya masih di depan tulisan yang Senin gitu teman-teman. Nah, tinggal kita posisikan yang ke belakang, tinggal pilih posisi, kemudian pilih yang mundur seperti ini. Nah, kemudian misal kita tambahkan lagi ornamen yang lain, misal ornamen bulan, misal kita masuk ke grafis, kita cari misal ini ya Bapak Ibu.
Kita taruh di sini misal. Kemudian kita atur posisinya. Misal kita tambah lagi. Ini misalkan kita kecilkan, kemudian kita atur lagi posisinya. Di sini misalkan, kemudian kita balik fotonya di sini ya, caranya balik. Atur lagi posisinya, kemudian kita geser-geser. Nah, misal seperti ini, kemudian yang ini bawah juga masih kosong. Misalkan kita tambah ornamen lagi. Misal ini ya. Misal seperti ini sudah cukup. Nah, tinggal kita misal mau simpan ke dalam PDF, tinggal kita masuk ke bagikan. Kemudian di bawah ini kemudian klik pilihannya unduh, kita unduh. Misal mau menjadi PDF bisa, JPEG bisa, PNG bisa, tinggal kita sesuaikan sesuai dengan keinginan kita. Misal kita mau simpan ke dalam PDF, tinggal pilih PDF, kemudian langsung klik unduh. Kita tunggu unduhannya sampai selesai. Nah, misalnya ini sudah selesai ya, Bapak Ibu. Tinggal kita buka. Nah, ini misal nah, hasilnya seperti ini Bapak Ibu, PDF ya. Nah, coba kita sesuaikan dengan prinsip dasar tadi ya Bapak Ibu. Kita sesuaikan dengan prinsip dasar tadi. Nah, ini ya Bapak Ibu, coba kita sesuaikan. Yang pertama, prinsip dasar desain grafis seimbang, balance ya. Prinsip dasar seimbang kita lihat. Seimbang artinya menempatkan desain secara seimbang. Nah, kalau melihat desain seperti ini, ya ini artinya keseimbangannya simetris. Ya, kenapa? Karena porsinya sama ya. Ini atas dan bawah porsinya sama. Atas ini 3 kotak, bawah juga 3 kotak. Artinya keseimbangannya simetris. Ya, atas dan bawah sama atau kanan kiri sama. Kemudian prinsip yang selanjutnya adalah penekanan atau empasis. Nah, coba kita lihat penekanan atau empasis ini berasal dari, bisa kita lihat dari tulisan ini ya, tipografi jadwal pelajarannya. Coba kita lihat fontnya ini kan berbeda dengan yang lain. Kemudian warnanya, jadwalnya berbeda dengan yang lain. Ini namanya empasis. Tentu audien yang melihat desain ini pertama kali pasti akan langsung melihat ke tulisan jadwal pelajarannya karena terlihat lebih berbeda daripada yang lain. Ini disebut dengan empasis. Kemudian yang selanjutnya kontras ya Bapak Ibu. Pemilihan warnanya coba. Kan tidak ada ya warna yang tidak terlihat jelas. Kemudian objek yang tidak terlihat jelas juga tidak ada. Jadi kontrasnya sudah bagus. Kemudian pengulangan. Nah, pengulangan. Nah, ini kita membuat sebuah desain itu ada beberapa pengulangan. Yang pertama, jenis font jadwal dan tulisan pelajaran ini fontnya sama, artinya diulang.
Kemudian ini kotak ini ya, shape ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 sama. Kemudian jenis font Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu juga sama. Itu artinya pengulangan. Kemudian yang selanjutnya proporsi. Nah, sesuatu yang lebih besar akan lebih mudah dilihat. Nah, ini di sini ada tulisan jadwal pelajarannya. Itu lebih besar dari tulisan yang lain, pasti akan lebih mudah terlihat. Kemudian pergerakan movement. Nah, pergerakan mata kita ketika melihat desain ini pasti kita pertama ke jadwal pelajaran. Kemudian pasti ke bawahnya ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Ini namanya movement, pergerakan mata audien ketika melihat sebuah desain. Kemudian bawahnya lagi prinsipnya ada ruang putih atau white space. Nah, di desain ini ada banyak sekali ruang kosong ya. Nah, antara set atas dan bawah ini ada ruang kosong, ini ada ruang kosong, ini ada ruang kosong. Nah, itu namanya ruang putih atau white space-nya, walaupun di desain ini kan warnanya tidak putih ya, tapi ada yang namanya ruang kosong. Kemudian yang terakhir adalah satu kesatuan. Nah, ini kan sudah menjadi satu kesatuan ya. Contohnya apa? Backgroundnya sudah tema langit malam. Nah, di sini ada bulan, kemudian ada astronot, kemudian ini ada hutan yang bertemakan malam. Nah, ini namanya satu kesatuan. Jadi tidak terlalu ramai namun terlihat indah. Ini kalau tadi balance-nya balance simetris, komposisinya antara atas dan bawah itu sama. Nah, jadi sekali lagi dalam kita membuat desain ini kita harus mengacu pada yang namanya prinsip-prinsip dasar desain grafis ya Bapak Ibu. Nah, ini sudah kami jelaskan beberapa prinsip dasar desain grafis di seri kemarin, seri 2, dan hari ini sedikit mengulang materi di seri 2 kemarin. Lanjut Bapak Ibu. Nah, tadi kan ini kan kita sudah membuat desain dengan balance simetris ya. Nah, selanjutnya kita akan mencoba membuat desain dengan balance yang asimetris. Nah, kita tambahkan dulu kertas kosongnya ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita misal tadi kita sudah membuat jadwal, sekarang kita mau membuat struktur organisasi di dalam kelas. Nah, misal kita ganti tema, tadi kan temanya untuk tema malam ya, tema untuk anak-anak SD. Nah, sekarang coba kita membuat untuk tema untuk anak-anak SMA. Nah, kita masuk dulu seperti biasa, kita buat dulu background dasarnya. Misal background komik ya Bapak Ibu. Misal kita pilih yang ini, kemudian kita putar ini gambarnya, kemudian kita besarkan. Nah, ya, seperti ini cukup. Kemudian kita pilih lagi elemen yang lain. Misal ini ya. Comic frame ya, misal kita pilih comic frame, misal kita pakai yang ini saja misalkan. Kemudian kita besarkan. Misal segini cukup, kita geser taruh ke bawah. Kita kasih judul misal struktur kelas. Kita geser ke atas, kita taruh di sini. Kemudian kita pilih fontnya ya Bapak Ibu. Misal ini ya. Kita ganti fontnya misal
kita tambahkan efek rangka misal yang seperti ini, misalkan kita tebalkan lagi sedikit, kemudian kita kecilkan lagi, kita tarik ke bawah. Misal seperti ini cukup. Kemudian kita tambahkan foto, misal kalau mau fotonya belum diupload, silahkan ke menu unggahan. Misal kita mau menggunakan foto di sini, contoh ya, misal foto anak SMA. Dan kita cari fotonya. Ini hanya contoh ya Bapak Ibu, contoh membuat desain yang keseimbangannya balance-nya, keseimbangannya yang asimetris Bapak Ibu. Misal kita pakai foto yang ada di sini saja ya. Misal ini. Nah, kemudian ini masih ada backgroundnya. Cara menghapusnya bagaimana? Kita masuk ke menu di sini, edit foto. Kita klik. Kemudian pilih yang penghapus LB atau penghapus latar belakang. Diklik, kemudian kita tunggu kalau backgroundnya sudah hapus. Kemudian kita atur posisinya. Bisa kita kecilkan gambarnya. Kita taruh di sini misalkan. Ini bisa kasih judul, misal nama anak, misal Ahmad. Kita ganti fontnya. Kita kasih efek, misal kita ganti warna fontnya. Efeknya tadi kita tebalkan ya Bapak Ibu, seperti ini. Kemudian kita copy paste ya, bawahnya misal sebagai ketua kelas. Kita ganti fontnya biar berbeda. Kemudian kita kecilkan lagi fontnya menjadi 20 misal. Kita geser. Nah, kita cari foto lagi. Misal yang ini, kita hapus lagi backgroundnya, masuk ke edit foto, pilih penghapus LB, kita kecilkan, kita kecilkan gambarnya ya, kita taruh di sini misal. Kemudian kita ini kopikan ini ya di blok, kemudian CTRL-C, CTRL-V, tarik ke atas. Misal namanya ganti kemudian nih jabatannya juga kita ganti, misal seperti ini ya. Misal sudah cukup. Ya. Kita tambahkan foto lagi, misalkan ini ya, misalkan contoh saja. Kemudian kita hapus lagi, masuk backgroundnya, hapus ngedit foto, pilih penghapus LB, kita kecilkan fotonya, kita taruh sini,
Kita kopikan lagi tadi tulisannya, kemudian kita ganti namanya. Ganti jabatannya, misal sekretaris. Kita atur posisinya nih. Misal seperti ini cukup. Kita tambahkan foto lagi. Misal ini ya. Nah, ini kalau sudah backgroundnya sudah ada, sudah terhapus, lebih mudah ya Bapak Ibu. Tinggal kita taruh di sini misalkan. Kecilkan lagi. Posisinya kita atur, nah seperti ini. Tinggal kita copy, paste. Lalu di sini namanya, jabatannya kita ganti. Nah, misalkan di sini bisa kasih foto anggota yang lain ya, misal. Kita hapus lagi. Misal seperti ini ya. Tambahkan foto lagi, misalkan hapus background fotonya, kita balik fotonya, kita taruh di sini, kecilkan, geser lagi. Nah, misal kita kasih kelasnya, misal kelas 10 MIPA misal. Kemudian kita tarik ke bawah, kita kecilkan. Bisa kita ubah warnanya biar kontrasnya lebih bagus. Ubah warnanya yang agak, nah misal seperti ini ya. Nah, coba kita lihat hasilnya. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman, struktur kelas. Nah, ini contoh ya. Kemudian misal kita mau simpan, tinggal klik bagikan, pilih unduh, misal kita simpan sebagai PNG ya. Kemudian pilih yang disimpan cukup halaman 2 misalkan, klik unduh, kemudian kita tunggu unduhannya selesai. Nah, unduhannya selesai, tinggal kita cek di folder kita. Nah, gambarnya seperti ini. Kita tunggu, kita buka. Nah, hasilnya seperti ini Bapak Ibu, struktur kelas tadi ya. Contoh, ini hanya contoh ya. Nah, sekarang tentunya sekarang saatnya Bapak Ibu mengerjakan tugas ya Bapak Ibu. Nah, tugasnya ini Bapak Ibu. Tugasnya adalah membuat desain produk pendidikan dengan tema bebas ya, mau membuat media pembelajaran boleh, mau membuat pamflet boleh, mau membuat poster boleh, bebas, yang penting produk dalam pendidikan ya. Kemudian yang penting mencakup minimal 4 elemen. Tadi kan sudah kita pelajari 4 elemen ya. 7 elemen, ada 7 elemen itu, ada garis, ada bentuk, ada
ruang, ada warna, ada tekstur dan sebagainya, itu nanti silakan bisa kalian pelajari sendiri. Yang penting mencakup minimal 4 elemen dan mengacu pada prinsip dasar desain ya. Tadi ada balance, ada emphasis dan lain sebagainya. Nah, silakan nanti tugasnya adalah membuat desain produk pendidikan dengan tema bebas dengan mencakup minimal 4 elemen dan mengacu pada prinsip dasar desain. Tentunya membuatnya dengan melalui aplikasi yang softwarenya Canva ya. Kemudian nanti cara mengumpulkan tugasnya bagaimana? Cara mengumpulkan tugasnya nanti di daftar hadir itu ada itu ya, isian tugas ya, dengan mengumpulkan desain langsung dari Canva. Nanti caranya bagaimana? Caranya ini klik bagikan. Nah, kemudian ini akses ya, aksesnya kita ganti ke yang punya tautan. Kemudian di sini kita pilih bisa lihat saja ya. Jadi saya ulangi, tadi kan masih seperti ini aksesnya ya, hanya Anda yang dapat mengakses. Nah, kita ganti ke yang punya tautan. Kemudian di sini yang bisa edit ini kita ganti cukup bisa lihat saja, kemudian salin tautan, dan kemudian pastekan di link isian daftar hadir ya. Jadi tadi kan di awal kan sudah saya sampaikan bahwa Bapak Ibu yang mengikuti kegiatan ini secara utuh artinya sudah menonton video sampai selesai, kemudian mempelajari materi dan kemudian mengerjakan tugas ya. Tugasnya ini tadi membuat desain produk pendidikan dengan tema bebas dengan mencakup minimal 4 elemen dan mengacu pada prinsip dasar desain dari Canva tentunya. Nah, tadi kan tinggal ini disalin kemudian dipastekan di kolom tugas. Nah, pastikan ini sudah diedit ya Bapak Ibu agar saya nanti bisa mengecek. Nah, lalu jika ada pertanyaan sertifikatnya keluarnya kapan? Nah, tentu ya berbeda dengan seri 1 dan 2 kemarin ya. Kalau seri 1 dan 2 kemarin kan langsung otomatis terkirim ke email ya. Setelah mengisi daftar hadir langsung terkirim ke email. Nah, kalau ini tentunya kan butuh proses ya Bapak Ibu. Jadi nanti akan saya cek terlebih dahulu tugas-tugas dari teman-teman peserta ini. Kemudian setelah misal tugasnya sudah memenuhi ini ya, tugasnya sudah memenuhi, baru setelah itu saya kirim ya, kirim sertifikatnya. Nanti sertifikatnya kami munculkan di bawah sini ya Bapak Ibu, di laman webinar seri 3 ini ya. Jadi silakan disimpan dulu, nanti di bawah sini akan kami informasikan. Seperti seri 2 kemarin itu langsung download sertifikat maksimal ya 3 kali 24 jam ya. Jadi nanti Bapak Ibu mengerjakan tugasnya ini 1 kali 24 jam ya. Kemudian saya cross check tugas Bapak Ibu semua ini 3 kali 24 jam itu maksimal. Jadi silakan pantau saja komunitas kami di PMM atau WA saluran kami ya. WA saluran kami sudah tertera di PMM ya. Yang bagi yang belum juga bisa langsung klik yang di bawah ini, informasi lebih lanjut ini langsung masuk ke WA saluran. Nanti informasi terkait sertifikat kalau misalnya sudah saya upload akan saya sampaikan di WA saluran ya. Jadi Bapak Ibu sekali lagi silakan setelah ini membuat tugas ya, membuat desain produk pendidikan dengan tema bebas. Sekali lagi bebas artian yang penting dalam hal pendidikan, mau itu poster pendidikan, mau itu media pembelajaran, entah apapun itu, yang penting dalam kaitannya pendidikan, yang penting mencakup minimal 4 elemen dan mengacu pada prinsip dasar desain. Kemudian cara mengumpulkan tugasnya nanti melalui ini ya, linknya Canva ini dibagikan. Kemudian ini tadi kalau masih seperti ini artinya ini saya tidak bisa buka nanti kalau seperti ini Bapak Ibu. Jadi diedit terlebih dahulu yang punya tautan, kemudian
bisa editnya diganti bisa lihat, kemudian salin tautan, kemudian nanti dipastekan di kolom daftar hadir. Nah, mungkin seperti itu Bapak Ibu. Kemudian nanti apabila ada pertanyaan terkait dengan ini, bisa Bapak Ibu japri melalui email ya, melalui email saya. Ini email saya tuliskan di sini. Atau nanti saya tuliskan di laman ya. Nah, email saya Bapak Ibu. Nanti misalkan ada yang mau ditanyakan bisa japri melalui email saya. Ya, silakan dicatat terlebih dahulu. Ya, demikian ya Bapak Ibu materi webinar seri 3 kali ini. Silakan dilanjutkan lagi membuat tugasnya, kemudian upload tugasnya nanti kami sampaikan di halaman situs kami ya. Seperti itu mungkin Bapak Ibu, kurang lebihnya mohon maaf ya. Salam gerakan belajar, kita harus tetap belajar dan berkembang. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.